Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik ya. Masih bersama saya di channel Dimensi Mimpi, hadir untuk kalian semuanya. Dan buat kalian yang baru hadir, silakan absen dulu dong. Dengan siapa, dari mana? Misalkan ada Bu Yuni dari Kalimantan, terus Kak Hani dari Jawa Tengah, terus siapa lagi gitu, absen ya, biar ramai aja video ini gitu. Nah, sama seperti kemarin nih, saya di sini akan melanjutkan cerita dari Ngipri Ketek. Nah, buat kalian yang baru hadir di part kali ini, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya, karena agar kalian bisa memahami alur cerita di part kali ini. Dan buat kalian nih yang sudah nonton di part awal, yang sudah nonton dari part awal, terima kasih banget atas dukungannya. Terima kasih banget sudah menyimak sejauh ini. Dan kali ini kita akan melanjutkan ceritanya lagi. Gimana nih, sudah siap semuanya? Oke, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Suara teriakan minta tolong terus digemakan oleh ibuku sewaktu mendapati bapakku yang sudah tidak berdaya di luaran rumah. Malam tadi, sepertinya bapak mendapatkan serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah bapakku tiba-tiba saja pucat pasi dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya teriakan dari ibuku menyelamatkan nyawa bapakku. Beberapa warga membantu ibuku dan membawa bapak menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tak ada sesuatu yang dapat diingat oleh bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat bapak terbangun, dia hanya terdiam sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh, dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu. Durpiksa Jagratara Janaloka. Kebetulan, saat itu dokter yang memeriksa bapak keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh bapakku. "Ada apa, Dok?" tanya ibuku. Nggak ada apa-apa, Bu," ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari dengan perkataan aneh yang baru saja bapakku katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan bapak, ibu yang masih memomong Mas Radian selalu mengusap-ngusap kening bapakku sembari membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukma bapakku yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya, ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan bapak. "Bu Esa, dokter meminta ibu masuk ke ruangannya," jelas suster itu. Oke sus." Ibuku melangkah keluar dari ruangan itu. Dia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi hingga dokter di rumah sakit itu sendiri enggan memberikan perawatan kepada bapak. Sementara itu, hal yang terjadi kepada bapakku benar-benar sangat mengerikan. Sukma bapak yang masih terikat di suatu tempat harus rela disiksa habis-habisan oleh para ingon-ingon milik Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Bapak diikat di sebuah pohon yang mana seluruh batangnya penuh dengan duri. Lalu, dua sosok yang menjadi ingon-ingon di antara keduanya mendatangi bapak. "Siapa kalian?" tanya bapak. Bapak mengenal salah satu ingon tersebut. Ingon yang satu milik dari Raden Angkoro yang kebetulan sudah dikenal. Dia adalah jin kala ireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. Namun, dia tidak mengenal dengan seorang wanita bergaun merah dengan rambutnya yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingon milik dari Raden Angkoro dan Raden Jogopati pun langsung menyiksa bapakku. Mereka berdua mulai mencabuk tubuh bapak menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjagal keratit untuk menghukum orang-orang keketit. Dari kejauhan, tawaan akan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Jogopati. Bapak tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya berharap kepada keajaiban. Tubuhnya memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jogopati. Namun tidak bagi sukmanya yang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa bapakku secara perlahan. Di ruangan dokter, ibuku berjalan dengan hati penuh kekhawatiran. Dia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap bapak. Tok tok tok. "Masuk." "Dokter, katanya saya disuruh ke ruangan dokter. Ada perlu apa, Dok?" "Iya benar. Silakan duduk sebentar, Bu. Saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu." Ibuku terduduk sejenak. Dia kemudian melihat pandangan dokter itu dengan penuh kecemasan. Tidak lama kemudian, dokter itu melepas kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama ini. "Ada apa, Dok?"
Jadi begini Bu, saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini. Saya rasa ini bukan penyakit medis. Maksudnya dokter? Saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya sangat mengerikan Bu. Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sedang dalam keadaan koma. Tentunya ini ada kaitannya dengan hal gaib yang tidak semua orang mampu melakukan penanganan ini secara logika. Jelas dokter itu. Ibuku terdiam. Tiba-tiba Mas Radian menangis dengan sendirinya. Tangisan Mas Radian seperti memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada Bapak. Dok, sebenarnya suamiku memang sering mendapatkan serangan semacam itu. Malam sebelum suamiku tergeletak di luaran rumah, kami mendengar suara aneh dari atap rumah. Suara aneh? Suara semacam apa? Suara sautan monyet, Dok. Dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku. Dia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku. Kenapa dok? Kok dokter kaget gitu? Tunggu, sudah berapa lama? Apanya dok? Teror semacam ini? Sudah hampir 2 tahunan lebih dok. 2 tahun? Iya dok, emangnya ada apa? Dokter itu kemudian mengambil kacamatanya dan memangsanya kembali. Dia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya. Ini benar-benar bukan urusan medis. Dok, tapi tubuhnya pucat pasi. Mungkin selain itu juga ada penyakit yang tidak terdeteksi. Tidak Bu, denyut nadi, tekanan darah, detak jantung, dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya. Namun ketika suami ibu mengucapkan kalimat itu, aku yakin ada satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya. Maksud dokter apa dok? Saya pernah mengatasi orang semacam ini. Tepatnya beberapa tahun yang lalu. Dia juga sama, seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan. Dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumbal. Dok, tolong jangan katakan hal itu. Tiba-tiba pintu diketuk oleh seorang dari luaran. Ya, masuk. Seorang suster masuk sembari membawa orang asing yang ternyata orang itu sangat familiar. Maaf dok, ada salah seorang keluarga dari Bapak Arto. Dia ingin bertemu dengan istrinya. Ibuku langsung bangkit dari duduknya. Ketika pintu dibuka lebar, ibu baru menyadari orang tersebut. Hah? Kang Waris? Di mana Arto? Itu Kang ada di ruangan 16. Bawa dia pulang sekarang juga. Tetapi ibuku menatap dokter itu. Namun dokter itu mengangguk seperti menyetujui apa yang diinginkan oleh Kang Waris. Hari itu juga Bapak dibawa ke rumah Kang Waris. Entah apa yang memang dipikirkan Kang Waris saat itu. Dia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa Bapak. Setibanya di rumah Kang Waris, Bapak langsung direbahkan di tempat tidur. Dia meminta kepada ibuku untuk menunggunya di luaran. Tunggu sebentar di luar ya. Ibu masih menunggu kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh Kang Waris. Sembari menunggu, ibu menimang-nimang Mas Radian. Tiba-tiba, dari ujung ruangan belakang Kang Waris, terdengar suara wanita sedang menyanyikan kidung Jawa. Suara ini, ibuku pun segera bangkit dari duduknya. Dia kemudian melangkah menuju ke arah suara itu muncul yang berasal dari ruangan belakang Kang Waris. Saat ibuku mencari suara itu, dia kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruangan belakang yang berada di dekat kamar mandi Kang Waris. Saat ibu membuka ruangan itu, ia terkejut melihat seorang wanita yang sangat cantik wajahnya sedang memomong seorang bayi perempuan. Kamu siapa? Tanya ibu. Wanita itu tersenyum. Dia kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya. Tiba-tiba, semilir angin memasuki ruangan itu. Tubuh ibuku langsung merinding dibuatnya. Kamu kan perempuan yang menimang-nimang anakku. Siapa kamu sebenarnya? Wanita itu kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis. Ibu belum menyadari siapa wanita tersebut. Siapa anak yang kamu gendong? Tiba-tiba wanita itu terdiam. Dia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab. Diamlah nak, dibanding tubuhmu sakit. Ibu terdiam. Dia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan kemben atau pakaian adat Jawa itu. Wanita itu kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan. Sebelum pamit, dia kemudian mengucapkan sesuatu. Aku tidak akan membiarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal. Aku akan melindunginya. Tidak lama kemudian lampu di ruangan itu mati seketika. Ibuku langsung keluar dari ruangan itu. Pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya. Ibu pun langsung kembali ke ruangan tempat Bapak sedang disembuhkan oleh Kang Waris. Sembari mengusap-ngusap dahi Mas Radian,
tubuh ibuku masih gemeteran. Perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku. Sementara itu, bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh Kang Waris. Dia menyadari jika sukma bapakku diambil oleh Raden Angkoro. "Bertahanlah sejenak, aku akan menolongmu Arto. Kamu tidak boleh mati. Kamu harus menyelamatkan istri dan juga anak-anakmu." Kang Waris kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih. Dia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih. Setelah selesai, Kang Waris kemudian memegang bagian jantung bapak. Dia ingin mencari letak sukma bapak disembunyikan. Kang Waris mencoba mendalami dan menerawangi lebih dalam di mana sukma bapakku berada. Dia pun sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus mengganggu perjalanan Kang Waris untuk menerawang bapak lebih jauh. Ketemu! Kang Waris melihat tubuh bapakku sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri. Bersama dengan itu, dia melihat dua sosok yang aneh sedang mencambuk bapak. Namun, bukan itu yang membuat Kang Waris terkejut. Yang membuat Kang Waris terkejut adalah dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh bapak itu. Mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Keilmuan Kang Waris sebenarnya berada di atas mereka. Dengan cara apapun, Kang Waris bisa mengambil sukma bapakku. Namun, dengan keadaan yang seperti ini, Kang Waris harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat. Kang Waris pun mengambil sesuatu yang berasal dari celananya. Dia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga. Dari dalam celananya, Kang Waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku. Ternyata, Pak Lingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan Mas Cipto sengaja memberikan buhul atau media penyantetan itu kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi bapak agar mau mengambilnya. Dengan begitu, tanpa sadar, pada hari saat di mana Raden Angkoro menjatuhkan tulang tersebut, dia sudah menjebak bapak dan mengambil sukma bapak hanya dengan menyentuhnya. "Angkoro, demi kematian orang-orang yang tak berdosa yang sudah kau bunuh, aku tidak akan membiarkan korban lainnya berjatuhan." Kang Waris pun mematahkan potongan tulang tersebut. Dengan sekejap, suasana langsung menjadi gelap. Kedua sosok itu langsung kehilangan kendali. Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati menyadari ada seseorang yang datang. Kang Waris segera menuju ke tempat bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh bapakku di pohon penuh berduri itu. "Bertahanlah sebentar Arto, sukmamu harus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu." Kang Waris segera membawa sukma bapak ke tempat yang aman. Ia kemudian membawa sukma bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga. Waktu yang dilakukan oleh Kang Waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama. Kira-kira 1-2 jaman. Kang Waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali. Dengan waktu selama itu, Kang Waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak. Dia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat. Dengan bermunculannya orang-orang yang terlibat dalam pesugihan ini, bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang berjatuhan jika tidak segera diatasi. Setelah Kang Waris berhasil menarik sukma bapak, dia kemudian kembali lagi ke dunia asal. Bertepatan dengan itu, dia langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Suara ambruknya tubuh Kang Waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruangan depan. Ibu langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait keadaan Kang Waris dan juga bapak. Saat ibu membuka pintu, dia terkejut bukan main saat tubuh bapak sudah penuh dengan luka lebam seperti luka cambukan pecut. "Bapak!" Bukan hanya bapak, Kang Waris juga mengalami hal yang serupa. Bedanya, Kang Waris memuntahkan darah berwarna merah kehitaman dari mulutnya. "Kang Waris!" Kang Waris mengangkat tangannya seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat dulu. "Jangan mendekat, ini belum selesai." Kang Waris segera bangkit. Dia mengambil sebuah bejana berisi air sirih dengan langkah tertatih-tatih. Sempat tubuh Kang Waris ingin kembali ambruk. Namun hebatnya, Kang Waris masih memaksa hal itu agar bisa menyelamatkan bapakku yang belum sepenuhnya sukmanya menyatu lagi dengan raga. "Suamimu, dia baru saja disiksa oleh Raden Angkoro dan orang yang ada di koran itu." Ibuku langsung menangis mendengar hal itu. Mas Radian juga ikutan menangis karena menyadari akan keadaan dari bapak dan juga Kang Waris. Kang Waris pun segera menyempurnakan sukma bapak. Dia kembali mengoleskan air sirih itu ke sekujur tubuh bapak sembari membacakan mantra khusus. Saat Kang Waris mengoleskan air sirih itu ke tubuh bapak, tiba-tiba mulut bapak mengucapkan sesuatu dengan nada yang berat. "Durbiksa Jagratara Janaloka." Kang Waris terkejut mendengar kalimat itu. Dia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa. "Ada apa, Kang? Kalimat apa yang baru saja dia katakan?" Itu adalah kalimat yang sama, Kang.
Dokter di rumah sakit bilang itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kang Waris yang selesai menyempurnakan sukma bapakku langsung terduduk sejenak. Dia kemudian menatap ke arah ruangannya. Aku tahu makna itu. Kang Waris pun kembali bangkit. Dia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laci kunonya. Buku yang diambil Kang Waris memiliki warna kuning kecoklatan. Bukunya sudah tertutup dengan debu karena tidak pernah dibuka hingga hampir belasan tahun. Kang Waris pun membuka buku itu. Ternyata buku itu adalah buku manuskrip khusus teka tit. Buku itu bukanlah sembarang buku biasa. Buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan Sanskerta. Dia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu. Apa maknanya, Kang? Durbiksa Jagratara Janaloka. Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia. Durbiksa yang berarti iblis adalah sebuah penggambaran khusus yang baru saja dilihat oleh Kang Waris saat dirinya melihat sukma bapakku disiksa. Dia melihat dua sosok astral. Satu dari dua sosok itu sudah ia ketahui. Dia merupakan jin kala ireng yang merupakan ingon atau peliharaan dari Raden Angkoro. Sedangkan yang satunya lagi dia belum mengetahuinya. Pasalnya dari bentukan adalah seperti sosok wanita dengan rambut yang sangat panjang dan dihadapkan ke arah depan. Akibatnya, kepalanya sedikit menunduk seperti menahan beban dari beratnya rambut tersebut. Lalu ada dua orang manusia yang memang pengendali dari kedua sosok tersebut. Keduanya adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati. Jika dikaitkan dengan makna Durbiksa Jagratara Janaloka, maka kata Durbiksa ini bisa diarahkan kepada kedua sosok astral itu atau juga bisa diarahkan kepada dua orang manusia yang memiliki sifat layaknya iblis. Selanjutnya, kata Jagratara yang berarti waspada. Kata ini tentu saja mengarahkan kepada ambisi dari Raden Angkoro beserta dengan orang-orang yang berada di belakangnya. Mereka seperti waspada akan pergerakan-pergerakan yang telah dilakukan oleh Kang Waris dan juga bapakku. Raden Angkoro sengaja memperkuat kembali kekuatannya agar bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia juga harus menyempurnakan tumbal terakhir yang berasal dari keluarga ningrat lainnya. Dengan cara itu, dia bisa mendapatkan apa yang dia mau bersama dengan orang-orang yang mengikuti ambisinya. Dan terakhir adalah Janaloka, yang memiliki makna dunia manusia. Dengan segala ambisi yang memang terus digulirkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati, iblis-iblis yang dia ciptakan akan memberikan kewaspadaan terhadap dunia manusia. Keraguan yang terus-menerus tercipta dari hati Raden Angkoro dan juga kawanannya membuat dunia manusia semakin sempit dalam pikirannya, sehingga dia sendiri akan tenggelam dalam keserakahan dan juga keraguan yang dia rasakan dalam mencapai ambisi besarnya. Kang, kalian harus pindah rumah. Bagaimanapun juga, ini sudah berbahaya. Tapi Kang, mereka terus membuntuti kita. Memang benar, tapi setidaknya dengan melakukan hal itu, kalian terhindar dari teror-teror yang selama ini terjadi. Ibuku memahami hal itu. Dia hanya menunggu saat bapak siuman dan merencanakan untuk berpindah dari tempat tersebut. Tetapan ibu benar-benar sangat lelah karena melihat kenyataan yang harus dia hadapi. Selain karena ulah Raden Angkoro, dia juga harus mendapati saudara-saudaranya yang tergabung dalam bawahan Raden Angkoro. Kini ibu hanya menunggu waktu yang tepat agar semuanya baik-baik saja dan akan hidup normal seperti layaknya manusia pada umumnya. 7 hari setelah kejadian itu, bapak sudah sembuh. Ibu juga sudah bisa tersenyum kembali. Dia kemudian berpamitan kepada Kang Waris untuk mencari tempat yang baru. Perjalanan baru dimulai. Perjalanan yang benar-benar akan menentukan di masa yang akan datang. Masa di mana akan terjadi bentrokan hebat terkait banyak ibuku yang bersangkutan dalam masalah ini. Kubu Keketit dan juga Pemetit, keduanya adalah dua kubu terbesar yang masih mendominan. Selain karena kekuatannya dalam bidang politik, kedua kubu tersebut juga sangat berpengaruh dalam hal-hal yang tidak masyarakat awam mengetahuinya. Lewat hal ini, bapak dan juga Kang Waris masih terus bertahan untuk bisa menghentikan ambisi dari Raden Angkoro dan yang lainnya. Sementara itu, salah seorang karyawan disekap di ruangan khusus di pabrik bawang. Dia berusaha untuk baru dari ruangan itu untuk bisa membeberkan rahasia terbesar dari pabrik itu. Jaja terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali yang mengikat kedua tangannya. Sudah hampir seminggu lebih dirinya disekap di pabrik tersebut. Dia terus berusaha untuk melepaskan ikatan tali itu dengan sekuat tenaga. Namun, sudah beberapa kali bahkan ratusan kali Jaja lakukan hal itu. Nyatanya dia sendiri tidak bisa melepaskan hal itu. Jaja hanya bisa pasrah sembari menunggu keajaiban yang akan terjadi kepada dirinya. Dia kemudian mengingat salah seorang temannya yang selamat dari ritual pertama yang dilakukan di dalam pabrik itu. Dia adalah Mas Cipto. Sembari meneteskan air mata, Jaja kemudian mengingat-ingat Cipto sembari mengatakan dalam hatinya,
Andai Cipto datang, pasti dia membantuku. Tiba-tiba, lampu di ruangannya berkedip dengan sendirinya. Jaja langsung panik. Dia takut jika pertanda ini berasal dari salah seorang yang dia lihat dan berubah menjadi siluman ketek putih atau monyet putih. Namun dari luaran, dia melihat seorang laki-laki parubaya sedang berjalan ke arahnya dengan membawakan sebuah pisau. Anehnya, Jaja tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang tersebut. Karena dia takut, Jaja hanya bisa menutup matanya dan pasrah jika nyawanya benar-benar akan berakhir sampai di sini. Tidak lama kemudian, orang tersebut menuju ke arah belakang tubuhnya dan segera memotong potongan tali dari kedua tangannya. Orang tersebut mengucapkan sesuatu hingga membuat tubuh Jaja bergetar dan merinding dibuatnya. Lari dan pergilah, temui seseorang yang bernama Artonegoro, dia akan membantumu. Tiba-tiba, Jaja meneteskan air mata. Dia baru sadar jika yang baru saja mengatakan hal itu adalah orang yang baru saja dia rindukan. Jaja pun langsung melepaskan ikatan tali itu dan membuka kain yang membungkam mulut. Dengan cepat Jaja langsung menghadap ke belakang, namun ternyata yang dia dapatkan hanyalah sebuah pisau yang sudah tergeletak di belakang kursi tempat dirinya diikat. Cipto, semua orang harus tahu akan kebusukan pabrik ini. Aku janji, aku akan membalaskan dendam teman-teman lainnya. Jaja sudah bergerak. Dia kemudian perlahan meninggalkan pabrik sembari membawa pisau untuk berjaga-jaga. Bersama dengan itu, Raden Angkoro dan juga yang lainnya sedang berada di suatu ruangan khusus. Mereka semua seperti sedang membuat rencana khusus untuk bisa mengambil kepala dari orang-orang yang menjadi incarannya. Akan tetapi saat rapat sedang berlangsung, lagi-lagi kemampuan dari Raden Jogopati berada di luar nalar. Dia merasakan sesuatu yang tidak semua orang yang berada di ruangan itu merasakannya. Tikus kecil kita sudah berhasil lepas dari ikatan tali itu. Pak Lingga, apa kamu yakin tugasmu sudah beres? Ucap Raden Jogopati sembari tersenyum kepada Pak Lingga. Dapatkah Jaja keluar dari sekapan mereka semua? Apakah Jaja akan tergabung dengan kelompok Kang Waris dan bersama-sama membongkar kejahatan dari Raden Angkoro dan yang lainnya? Tunggu kelanjutannya di part selanjutnya. Dan itulah teman-teman ceritanya untuk kali ini, sampai di sini dulu ya. Nah, buat kalian nih, gimana pendapat kalian untuk cerita kali ini? Bagaimana, seru, seram, atau gimana? Tulis-tulislah di kolom komentar gitu ya. Buat kalian yang suka ceritanya, jangan lupa untuk klik like-nya. Dan yang belum subscribe nih, saya ingatkan lagi nih, yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan buat kalian yang gak pengen ketinggalan cerita terbaru dari channel Dimensi Mimpi, silahkan kalian nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru atau part terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Karena dengan kalian mengklik tombol lonceng, kalian akan mendapatkan notifikasi secara langsung ketika saya upload video terbaru. Jadi gitu teman-teman. Oke, terima kasih banget sekali lagi buat kalian semuanya. Dan di sini saya undur pamit dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.